ever since round zero. You've always been my hero. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Time to time I realize that the more I'm with you, the more I know you. Day by day I understand that the more I know you, the more I need you. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do, so Lord, that I'm with you. May forever I'll be your, oh, oh. Sama-sama diangkat tangannya. Your, oh, oh. Your, oh, oh. Sing. May forever I'll be yours. Hey, ever since day one, you've always been my number one. I mean, ever since round zero, you've always been my hero. Say time to time, time to time, I realize that the more I'm with you, the more I know you. Day by day, I understand that the more I know you, the more I need. Everybody sing it out. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do, so Lord, that I'm with you. May forever I'll be sing your, oh, oh, your, oh, oh, your, oh, oh, yours. May forever I'll be yours. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kamu. Hey, hey, hey. Come on, let's shout it out. Shout Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus. Shout number one. You're number one. Shout Jesus. Shout Jesus. And every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do, so long that I'm with you. May forever I'll be yours. Yours. Forever I'll be yours. Let's sing it out. May forever I'll be yours. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Allah kita. Come on. Sama-sama kita belajar lagu ini, oke? Yang percaya bahwa Yesus adalah cinta sejati, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Come on. Katakan. Semua manusia mendambakan cinta di dunia yang selalu sempurna, tak kenal kecewa. Semakin ku cari, semakin sukar untuk aku dapati, karena tak ada lagi cinta yang angkat tanganmu, katakan tetapi cinta yang murni dan mempesona hati hanya ku temui dalam satu pribadi. Panggil namanya, dialah Yesus, dialah Yesus, yes, dialah kasih.
kasih yang selama ini tak berhenti, selalu ku di pikirannya, di dalam hatinya. Dialah Yesus, dialah kasih yang melampaui semua yang ada. Ku jadi kesayangannya, tak perlu ku cari lagi. Yesuslah cinta sejati. Sekarang suara yang perempuan. Come on, sing it out. Semakin ku cari, semakin suka Yang pria jangan mau kalah, katakan. Karena tak ada lagi cinta yang sanggup peduli, tetapi cinta yang ini dan mempesona hati. Hanya ku temui dalam satu Yesus namanya akan dimuliakan. Dialah Yesus, dialah kasih yang selama ini tak berhenti, selalu ku di pikirannya, di dalam hatinya. Dialah Yesus, dialah kasih yang melampaui semua yang ada. Ku jadi kesayangannya, tak perlu ku cari lagi. Yesuslah cinta sejati. Amin. Hanya Kaulah satu-satunya Allah yang kami cinta. Sebut namanya Yesus. Sama-sama katakan, dialah Yesus. Say, dialah Yesus, dialah kasih yang selama ini tak berhenti, selalu ku di pikirannya, di dalam hatinya. Dialah Yesus, dialah kasih yang melampaui semua yang ada. Ku jadi kesayangannya, tak perlu ku cari lagi. Yesuslah cinta sejati. Katakan tak perlu ku cari lagi, tak perlu ku cari lagi. Yesuslah cinta sejati. Tangannya bisa diangkat seperti ini. Hey. Kita sama-sama berikan kiss bye ke Tuhan. Katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Haleluya. Percaya ya, Tuhan Yesus adalah cinta sejati kita. Amin. Amin. Katakan amin, Army of God. Amin. Amin. Bilang kanan kirinya, kamu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kamu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Bapa yang setia, punya Bapa yang selalu ada bagi setiap kami. Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun Bapa. Ini kami Yesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu, bawa daku mengalir
Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Bapa kita yang setia. Engkau yang mengenal hati setiap kami Tuhan. Nyanyikan. Mengenal hatiku, oh hamba jiwaku, tanpa kehadiratmu Yesus. Bawa wajahku mengalir, berlaku jalan hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hati kami milikmu seutuhnya Bapa. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Yesus. Haleluya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Ini kami Tuhan, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biar, mari kita angkat suara kita menyembah Yesus. Army angkat suaramu, hati kami milikmu seutuhnya Bapa. Hati kami seutuhnya milikmu, tiada yang lain. Oh Yesus, hanya pribadimu yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Katakan sungguh tiada yang lain Tuhan. Katakan hanya pribadimu saja, hanya pribadimu yang kami kagumi, hanya pribadimu yang setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas itu. Ya Rabba ya Shike Rabba ya Rabba Rabba Rabba. Ya Rabba ya Shike Rabba ya Shike. Ini kami Yesus, ini kami Yesus, ini kami Yesus. Dengan sungguh-sungguh hati, mari sama-sama kita nyanyikan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku, sebab ini yang kami punya. Tiada yang lebih berharga,
Army of God, pandang wajah Yesus di tempat ini. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuh. Biarkan kami menyembah, biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuh. Biarkan kami menyembah, biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami memandang wajah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sebab Engkaulah alasan kami ada di sini. Terlepas dari teman yang mengajak kami, pemimpin CG yang mengarahkan kami, keluarga, atau mungkin kami melihat di sosial media, apapun alasan kami ada di tempat ini, kami percaya semua itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah rancangan Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Karena Tuhan punya blueprint yang harus disampaikan kepada kami di masa muda kami, untuk masa depan kami. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini yang haus dan lapar mendengar suara-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan suara-Mu Roh Kudus, tuntun kami di masa single kami, di masa dating kami, sampai nanti kami masuk ke pernikahan kudus. Kami rindu ada campur tangan Tuhan di dalam setiap langkah kaki kami. Berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan kepada kanan, kiri, depan, belakangmu, Tuhan akan berbicara kepadamu di sesi ini. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, yang di depan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom Army of God. Belum semuanya, sambil yang jalan ke belakang juga tolong jawab sapaan saya. Shalom Army of God. Wow, senang sekali kita bisa berkumpul di tempat ini dari seluruh dunia. Semua anak muda kita berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menerima urapan dari Tuhan. Khususnya di sesi kali ini kita akan berbicara soal cinta. Coba ngomong kanan kirinya, let's talk about love. Kita akan bicara yang seru-seru, tapi bukan hanya yang seru-seru saja, tetapi ada maksud Tuhan di balik setiap kisah cinta kita. Di balik setiap apa yang Tuhan kerjakan di masa muda kita, tidak ada yang kebetulan. Sesuai judulnya yang mungkin kalian sudah baca di poster atau di broadcast yang dibagikan. Sesi kali ini judulnya adalah True Love Waits. Cinta yang sejati yang menunggu. Apa itu cinta sejati? Apa yang kita tunggu? Kita akan bahas sesuai apa kata firman Tuhan. Tapi kalau kita bicara cinta sejati, apa sih definisi dari cinta itu? Apakah jatuh cinta itu seperti yang ada di film-film? Seperti yang tadi dibuat oleh Koyandi, filmnya yang memberkati banyak orang juga. Apakah seperti drama Korea? Mungkin ada beberapa orang yang punya seorang idol, punya mungkin entah boy band atau aktor, aktris Korea, entah nonton di drama atau apa. Lalu kita berharap suatu saat kita akan ketemu si dia yang seperti opa-opa itu. Atau seperti oma-oma. Bukan ya, saya lupa sebutannya apa kalau untuk yang wanita yang saya ingat opa-opanya saja. Apakah seperti yang digambarkan di drama Korea atau digambarkan di sosial media? Banyak sekali di zaman ini influencer-influencer yang menunjukkan keseharian mereka sebagai pasangan muda.
yang banyak dijadikan oleh anak-anak muda sebagai couple goals. Tapi apakah yang ditampilkan sosial media itu semuanya realistis? Apakah kita bisa persis sama dengan apa yang ditampilkan di sana? Saya rasa tidak mungkin ada orang yang menggambarkan sosial medianya itu ketika atau memposting sesuatu ketika mereka lagi bertengkar. Lagi bertengkar hebat, mungkin sampai yang wanita biasanya sampai meneteskan air mata, sampai nangis bermalam-malam, gak mungkin yang itu di-share di sosial media. Yang digambarkan yang manis-manis, yang baik-baik. Lalu kalau kita punya sebuah tujuan pacaran sesuai apa yang digambarkan tadi, ternyata semua itu tidak sesuai ekspektasi kita waktu kita menjalaninya. Kalau bicara soal cinta, kita harus belajar dari firman Tuhan. Karena Yesus, karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Coba kita buka ayatnya, Kejadian 22, ayat yang kedua. Ini adalah ayat di Alkitab kita, di mana kata kasih itu tercatat pertama kali. Kata kasih tercatat pertama kali di Alkitab itu ternyata sebelum menggambarkan hubungan pria dan wanita, suami dengan istri, kata kasih itu pertama kali dicatat, digambarkan melalui kasih Bapa kepada anaknya. Coba kita baca ya ayatnya bersama-sama. Kejadian 22 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik dalam hitungan 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Garis bawahi kata yang engkau kasihi. Ini adalah kata kasih yang tercatat pertama kali di Alkitab kita. Dalam bahasa aslinya itu Ahab atau dibacanya Ahab. Menggambarkan, ini Tuhan sendiri loh yang tulis, Tuhan sendiri yang ngomong sama Abraham, anakmu yang engkau kasihi, anakmu satu-satunya itu. Ini bicara soal pengorbanan. Dan ini juga ada pesan profetik di baliknya, menggambarkan kasih Bapa di sorga kepada kita anak-anaknya. Ketika ia merelakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Kisah ini adalah kisah profetik yang menggambarkan pengorbanan Yesus di kayu salib, kasih Bapa yang sempurna. Kalau kita mau tahu cinta yang sejati, kita harus mengenal Bapa di sorga. Kita harus mengenal Yesus secara pribadi. Kita harus mengalami kasih-Nya secara pribadi. Itulah yang akan membuat identitas kita utuh. Itulah yang akan membuat kita punya cara pandang yang benar waktu kita memulai sebuah hubungan. Dan kita tidak akan memilih orang yang salah. Karena kita sendiri pun sudah mengalami kasih yang sejati itu dari Tuhan. Lalu kalau bicara kata wait, kata selanjutnya di dalam judul kita, menunggu. Apakah menunggu ini bicara soal waktu yang menggambarkan usia atau umur kita? Ada orang-orang yang berkata nanti umur 17 tunggu aku sweet 17. Katanya sudah legal. Waktu itu nanti aku akan memulai pacaran. Bagi beberapa orang mungkin nanti tunggu aku usia 20, 21, papa mama baru izinin aku pacaran. Atau nanti setelah aku lulus kuliah, nanti umur kurang lebih 22, 23, nanti di situ aku baru mulai pacaran. Apakah menunggu ini hanya bicara soal usia kita, sampai nanti kita mencapai angka itu kita memulai hubungan? No, ternyata wait atau menunggu ini juga berbicara soal kesiapan kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hubungan yang akan kita bangun. Kita tahu ayat ini, Kidung Agung 2 ayat ke-7 ini seringkali ditakuti oleh banyak anak muda. Biasanya ada orang-orang yang memakai ini juga waktu mungkin ada yang mulai backstreet, ada yang mulai curi-curi chatting, telepon sama lawan jenisnya padahal belum diizinkan oleh papa mama atau oleh pemimpin rohaninya, diberikan masukan. Kamu kayaknya jangan mulai dulu, selesaiin sekolah dulu, selesaiin kuliah dulu. Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Coba kita baca ayatnya ya, apa sih maksudnya dari ayat ini? Kidung Agung 2 ayat 7, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang.
Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kenapa digambarkan dengan, kenapa putri-putri Yerusalem ini, ayat ini berbicara berarti kepada wanita-wanita di Yerusalem, dan bukan hanya itu khususnya bagi kita, bagi pria dan wanita. Tapi kata selanjutnya itu digambarkan dengan kijang-kijang atau rusa-rusa. Kalian suka nggak nonton mungkin dokumenter, aduh saya boleh sebut nggak ya nama channel TV-nya itu yang biasanya menggambarkan alam liar, ada satwa-satwa liar. Saya suka banget nonton itu. Terutama di part-part yang di padang gurun singa misalkan atau cheetah, itu saya suka banget nonton part-part itu. Dan selalu kebanyakan, nggak selalu sih, kebanyakan mangsanya itu adalah kijang atau rusa. Dan waktu mereka berburu, itu harus mengendap-endap, harus diam-diam karena apa? Kijang dan rusa itu sangat sensitif. Kalau mereka salah membuat gerakan sedikit aja, membuat suara sedikit aja, kijang dan rusa itu akan lari. Kenapa digambarkan cinta itu sedemikian rupa? Karena kalau kita memulai di waktu yang salah dengan orang yang salah, akan ada sesuatu yang hilang atau lari dari kehidupan kita. Akan ada rencana Tuhan yang mungkin akan ada kasih karunia. Kalau kita gagal, ada kasih karunia Tuhan. Tuhan itu bisa membuat plan yang baru. Kalau plan A gagal, Tuhannya nggak pernah gagal, kitanya yang gagal. Tuhan bisa buat plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Tapi jangan remehkan kasih karunia itu karena tetap ada damage-nya. Bukan hanya emotional damage, tapi akan ada sesuatu yang hilang. Akan ada rancangan Tuhan yang sebenarnya nggak harus begini. Tapi karena kita memulai dengan salah, dengan orang yang salah, kita nggak sabar menunggu waktu Tuhan. Kita belum ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Bisa ada sesuatu yang hilang atau shifting dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari kisahnya Yakub. Saya nggak janjian tadi dengan Pastor Philip, saya kaget tadi waktu sesi pertama, Pastor Philip juga bahas tentang Yakub. Yang saya bahas di kali ini, Yakub dari masa singlenya. Tahukah apa yang kita tabur di masa single kita, itu akan kita tuai di masa pacaran. Dan apa yang kita tuai di masa pacaran itu juga akan kita tuai di masa pernikahan kita. Bahkan akan dituai oleh anak cucu kita. Coba kita buka ayatnya ya. Kejadian 27 ayat 18 dan 19. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku." Saya ceritakan sedikit konteks dari ayat ini. Ini adalah ayat ketika Yakub sedang menipu Ishak papanya untuk mencuri berkat kesulungan dari kakaknya Esau. Tahukah apa yang Yakub lakukan ini adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan? Walaupun ya, Tuhan itu memang sudah menubuatkan sejak mereka itu ada dalam kandungan ibunya. Tuhan itu sudah menubuatkan yang kecil ini akan lebih besar daripada kakaknya. Yakub itu sebenarnya sudah dinubuatkan Tuhan untuk menerima hak kesulungan, tanda kutip. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan Yakub untuk memperolehnya dengan cara menipu. Apa yang Yakub tabur ini adalah sebuah dosa. Apa yang dia lakukan di masa singlenya ini adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Dan ternyata ini langsung berpengaruh kepada keluarganya. Setelah dia menipu itu, ketika kakaknya kembali pulang, dia marah, mau dibunuh. Akhirnya dia harus hidup dalam pelarian. Sejak hari itu dia tidak pernah berjumpa lagi dengan Ribka mamanya. Lalu juga dia harus nanti ketemu balik pemberesan sama kakaknya dan baru ketemu papanya lagi itu di masa tuanya sudah hampir mati. Keluarganya berantakan. Tapi ternyata bukan hanya keluarga di masa kini, tapi itu juga berbuah kepada keluarga yang akan dia bangun nanti bersama istrinya, yang kita tahu juga nanti menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel, ke-12 suku. Ternyata itu pun gak sempurna.
Kalau Tuhan bisa menggenapi janjinya itu karena kasih karunia Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, khususnya kepada Yakub kali ini. Coba kita lihat ayat Kejadian 37 ayat 31 sampai 33. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, ini kita lompat ya ke kisah Yusuf. Kita lihat apa yang terjadi kepada anaknya Yakub. Mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing jantan lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Kita lompat, ketika ia mengenali jubah itu berkatalah ia, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah dicarik-carik. Tahu nggak? Di dalam jubah Yusuf itu ada darah kambing jantan. Dan waktu Yakub menipu papanya itu, dia sedang memberikan korban atau memberikan makanan yang sudah diolah itu dari kambing jantan juga. Apa yang dia tabur di masa singlenya dengan tipu papanya pakai kulit di sini supaya menggambarkan gambaran fisik kakaknya Esau. Dengan jubah kakaknya yang dipakai, yang dilumuri dengan kebohongan, dusta dan dosa, itu dituai oleh anaknya Yusuf. Dijual ke Mesir, jubahnya itu diambil, dikasih darah kambing jantan. Seakan-akan jubah yang tadi di masa single itu, yang dipakai untuk menipu, Tuhan pakai untuk memperingati dia. Dosa itu selalu ada konsekuensinya. Hukum tabur tuai itu ada. Dan bicara kepada kita saat ini, jangan remehkan masa singlemu. Coba saya mau survei dulu ya, sebelum kita lanjut. Siapa di sini yang masih single, angkat tangan. Wah, dengan bangga ya, jangan malu. Coba angkat tangan. Yang gak angkat tangan, padahal masih single, saya doakan jomblo seumur hidup. Enggak ya, just joking. Angkat tangan yang masih single. Coba lihat kanan kiri depan belakangmu, mana tahu itu jodohmu. Ya, udah jangan modus ya. Kita kembali ke firman. Siapa yang sudah pacaran? Sekarang surveinya. Yang selanjutnya yang sudah dating, sudah punya pacar, sudah tunangan, atau sudah menikah juga nggak apa-apa, angkat tangan. Coba saya mau tahu dulu. Oke, ya. Mayoritas masih single ya. Yang pacaran pun, tapi ini firman ini berbicara karena kalau engkau membangun pacaran kudus, engkau juga bisa masuk ke pernikahan kudus. Masa single kudus, lanjutannya pacaran kudus, dan setelahnya pernikahan kudus. Tahu nggak, masa single kita itu biasa umur berapa sih? Biasanya rata-rata, ini saya ngambil contoh yang mayoritas deh. Biasanya orang-orang itu menikah di usia 25 sampai 30 tahun. Ya ini rata-rata saja ya, mungkin nggak semua, ada yang di atas, ada yang lebih cepat juga. Tapi rata-rata 25 sampai 30 tahun. Tahu nggak pernikahan itu dijalankan berapa lama? Kalau umur manusia itu 70 sampai 80 tahun, berarti kurang lebih bisa 40 sampai 50 tahun kurang lebih. Itu masa pernikahanmu bersama keluargamu. Masa singlemu itu lebih singkat. Mungkin masa pacaran juga, karena kita pacaran idealnya 2-3 tahun, jangan terlalu lama. Kalau lebih lama nanti bisa masuk banyak godaan. Ya setiap orang beda-beda saya tahu. Tapi usahakan secepat mungkin visikan pernikahan. Tahu nggak apa yang kita tabur? Itu menentukan nanti keluarga kita akan jadi seperti apa. Yakub menabur sesuatu yang kurang baik. Yakub menabur sesuatu yang salah di masa singlenya. Itu juga berbuah nanti ke masa nggak ada pacaran, tapi dia bertunangan pernikahan. Lea dan Rahel, kita tahu kisahnya. 7 tahun bekerja sebenarnya untuk Rahel, tapi dapatnya Lea, harus kerja 14 tahun lagi, total tambahan untuk mendapatkan Rahel yang dia cinta. Kita berpikir itu, wah itu kekuatan cinta yang luar biasa. Tapi tahukah itu juga konsekuensi dari dosa loh yang Yakub lakukan. Dia ditipu sama Laban, itu konsekuensi dosa juga. Mungkin ya, saya berandai-andai, kalau di masa singlenya Yakub itu membangun fondasi yang benar, mungkin dia nggak harus mengalami komplikasi di dalam keluarganya. Mungkin janji Tuhan itu bisa digenapi dengan cara yang lebih smooth. Nggak perlu ada cerita Yusuf dijual ke Mesir, nggak perlu. Mungkin karena Tuhan itu punya banyak cara untuk menggenapi janjinya. Nggak perlu dengan cara yang keras. Kalau kita sudah berjalan dalam ketaatan, menjaga kekudusan, Tuhan itu bisa bekerja lebih leluasa di dalam kehidupan kita. Jadi
apa yang kita harus lakukan? Poin pertama yang saya bahas hari ini. Bangunlah fondasi di masa penantianmu. Masa single dan masa pacaranmu adalah gambaran dari keluarga masa depanmu. Saya mau cerita sedikit ya, apa yang saya jalani juga. Tadi saya lupa, saya belum perkenalkan nama ya. Tadi saking excited untuk masuk ke firman. Nama saya Stephen Yeremia Irawan. Hari ini saya melayani sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu full timer Army of God dari regional Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Khususnya saya hari ini dipercaya mengembalakan anak-anak muda yang ada di GMS Gandaria City. Ya, ada di sana orangnya, thank you supportnya. Saya mau ceritakan sedikit cerita saya dalam membangun keluarga. Bisa tolong ditampilkan fotonya, saya nggak bisa lihat dari sini. Oke. Wah, kok satu-satu, ada yang langsung 5 nggak ya? Oh, saya bisa lihat di depan ternyata. Oh, ini aja ya. Karena kalau tadi terlalu zoom, ini foto aib bagi saya ya. Foto saya yang pertama di kiri atas itu, mungkin orang-orang tidak mengira itu saya, karena katanya saya juga selain mengalami grow up juga glow up katanya. Ya, bercanda ya, just joking. Itu saya di depan, dan yang paling belakang itu adalah istri saya. Namanya Keisha Melia, nanti juga yang setelah ini akan melanjutkan sharing saya. Kita itu ketemu, kenal dekat, waktu kita kelas 2 SMA. Coba di sini ada yang masih SMA, angkat tangan, AOG-tin. Yang masih SMA, oke. Di masa-masa kalian itu, saya ketemu dengan pasangan hidup saya. Tapi ceritanya nggak semudah itu guys. Nggak langsung kita itu menjalani apa yang anak-anak muda jalani. Waktu itu di usia teen itu, saya belum join AOG, masih di luar kota. Karena saya baru join AOG itu setelah saya kuliah. Belum ada yang menuntun, belum ada yang mengajarkan bagaimana membangun hubungan yang benar. Tapi waktu itu saya sudah suka sekali mengikuti khotbah-khotbahnya Pastor Philip. Dan sampai ada satu khotbah yang saya dengar pacaran sekali untuk menikah. Waktu itu saya lupa judulnya apa, ada conference juga entah buat anak muda atau yang adult, saya lupa. Tapi intinya di situ diajarkan value pacaran itu bukan untuk coba-coba, bukan hanya untuk happy-happy. Pacaran itu tujuannya untuk menikah. Jangan sembarangan pacaran sama orang. Kalimat itu saya pegang di hati saya. Saya mau praktekkan. Saya mau, kalau saya pacaran setelah itu, sayangnya karena tadi sebelumnya saya belum ada yang tuntun, saya sudah sempat beberapa kali berpacaran. Nah, ini juga berita baik bagi kalian yang sudah pernah pacaran. Walaupun dulu pacarannya kayak cinta monyet gitulah, nggak ngerti pacaran itu apa sih. Pokoknya ya ada panggil sayang, chatting, telepon gitu ya. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang sleep call sampai pagi, yang didengar cuma suara ngoroknya aja. Ya itu yang saya lakukan waktu cinta-cinta monyet itu. Tapi setelah saya dengar pesan itu, saya putuskan, saya nggak mau pacaran sembarangan lagi. Saya mau setelah ini, orang yang saya pacari itu adalah orang yang akan saya nikahi. Singkat cerita, kita akhirnya berpisah duluan. Dulu karena nggak ada yang nuntun, kita nggak tahu batasan itu seperti apa. Sampailah di foto kedua, ya yang di atas kedua itu adalah foto CG kita pertama kali. Dulu kita merintis CG di sebuah daerah yang ada di Tangerang, nama daerahnya itu Alam Sutra. Waktu saya, ya itu orang-orang Alam Sutra. Waktu saya datang ke Alam Sutra itu belum ada CG sama sekali. Saya member kedua, sebelumnya ada seorang member juga sama satu leader dari daerah lain yang membantu merintis. Singkat cerita, kita menjangkau, memuridkan, kita mau memenangkan kampus di daerah kita. Singkat cerita ada beberapa orang di situ, dan setahun setelahnya itu calon istri saya yang belum jadi istri kan waktu itu menyusul saya. Kebetulan ini gak janjian loh, kebetulan kita akhirnya kuliah di kampus yang sama. Dan kita membangun visi Tuhan untuk kampus dan daerah kita saat itu. Nah ini masih ada, setelah kita join CG, disitulah kita diarahkan sama pemimpin. Jaga batasan, jangan sering telepon, jangan sering chatting. Kalian tahu kan masih panjang perjalananmu. Nanti kalau kamu hanya fokus ke satu orang ini,
atau kamu membuang waktumu di masa muda untuk satu orang ini yang belum tentu jadi pasanganmu, belum tentu jadi istrimu. Waktu itu saya dibilang gitu sama pemimpin saya. Nanti kamu bisa kehilangan banyak hal di masa mudamu. Jaga batasan ya, jangan sering telepon, jangan sering chatting, jangan pergi berdua. Karena sebelumnya kita nggak ada yang tuntun kan, kita nggak mau pacaran tapi nggak ada tuntunannya. Setelah di CG kita dituntun, diarahkan, dan sampailah di foto ketiga itu kita melalui 7 tahun lamanya. Ini nggak tahu cocok logi atau ternyata sama dengan ceritanya Yakub tadi bekerja 7 tahun itu. Dari usia kami kelas 2 SMA, saya kelas 2 SMA, istri saya kelas 1, beda 1 tahun lebih muda. 7 tahun kemudian itu kita baru jadian. Setelah kita dua-dua lulus kuliah, pemimpin melihat kita ready, akhirnya di situ kita diteguhkan. Akhirnya kita pacaran, ini 7 tahun dari kelas 2 SMA, foto ketiga. Lalu yang foto selanjutnya itu ketika kita diberkati di dalam pernikahan. Waktu itu Pastor Fuji yang memberkati kami, dan saya melihat bagaimana Tuhan berbicara di dalam waktu pemberkatan nikah itu juga Tuhan memberikan visi atas keluarga kami yang setelah ini akan saya ceritakan. Dan ada visi untuk anak-anak kami juga, walaupun anak kami sekarang baru 1, baru umur 10 bulan, itu fotonya ada di foto yang slide yang ada di bagian yang bawah terakhir, bawah kanan. Saya mendapat visi Tuhan bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk anak-anak saya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya rindu memanggil mantan pacar saya yang sudah menjadi istri saya sekarang untuk menjelaskan fondasi apa yang perlu dibangun di masa muda. Silakan Kesia. Oke, shalom semuanya. Masih semangat boleh lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, sekarang saya mau melanjutkan sharing dari mantan pacar saya tadi. Ya, ngomong-ngomong soal fondasi, tadi kita sudah mengerti betapa pentingnya kita itu membangun fondasi di dalam masa penantian kita. Katakan sama-sama fondasi. Dan kalau ngomongin soal true love waits, kalau ngomongin soal di masa penantian, di masa single, di masa dating, saya jadi teringat kisah perumpamaan yang ada di Alkitab tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka sama-sama menanti mempelai pria datang di dalam momen perkawinan pada saat itu. Mereka sama-sama membawa pelita, tetapi yang membedakan adalah mereka yang bijaksana, mereka menyediakan minyak, tetapi perempuan-perempuan yang bodoh itu mereka lalai, mereka tidak mempersiapkan minyak cadangan sehingga ketika di masa penantian itu, ketika mereka menunggu mempelai prianya datang, mereka kehabisan minyak. Dan akhirnya karena miss the moment itulah mereka jadinya tidak bisa masuk ke dalam perkawinan. Seperti tadi yang Pastor Philip katakan, kita tuh rindu ya di masa kita itu mencari the one itu. One day kita tuh bisa bertemu with the right people, in the right place, in the right time. Amin. Makanya hari ini saya mau bagikan sesuatu simpel saja. Ada 3 hal sederhana yang saya mau bagikan kepada kita semua di tempat ini. Bagaimana kita tuh membangun fondasi yang kuat di masa penantian kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi seseorang, menjadi the one itu. Daripada kita tuh repot ya, gimana sih caranya menemukan the one, gimana sih caranya tahu kalau dia itu adalah yang dari Tuhan. Gimana sih caranya kita tuh menemukan seseorang, kalau bagi wanita mungkin kita bicaranya menunggu pangeran yang berkuda putih itu. Atau bagi seorang pria, aku mau cari sang baginda ratu pujaan hatiku. Daripada kita repot nyari bagaimana sih caranya, apa sih kriterianya. Lebih baik kita jadi the one itu sendiri, amin. Lebih baik kita persiapkan diri kita supaya kita itu menjadi the one bagi the one-nya kita. Amin. Amin Auge. Oke, ya kita lanjut ya. Dari hari ini, di momen ini saya mau sharingkan. Sebetulnya kalau ngomongin soal pernikahan itu melibatkan 2 pribadi yang utuh. Katakan 2 pribadi yang utuh. Bukan setengah, bukan seperempat, bukan sepertiga dan sebagainya, tidak. Tetapi masing-masing
ketika pria dan wanita itu menikah, harus masing-masing pribadi itu adalah pribadi yang utuh. Dan di Kejadian 2 ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Katakan penolong. Katakan tidak baik seorang diri. Ketika ayat ini diberitakan itu bukan berarti, oh berarti nanti pasanganku lah yang menolongku. Pasanganku lah yang menutup kekuranganku. Pasanganku lah yang bisa memenuhi ruang kosong di hatiku. No, tidak demikian. Tetapi kita harus penuh dulu secara pribadi, utuh dulu secara pribadi, maka kita pun bisa menjadi penolong bagi pasangan kita, bagi yang pria-pria kita juga bisa memimpin keluarga kita, memimpin istri-istri kita, memimpin keluarga kita kelak. Bagi wanita kita menjadi penolong yang sepadan juga bagi suami kita kelak. Dan hari ini walaupun saya hari ini berbicara kepada anak-anak muda, mungkin tadi ada yang masih teens, ada yang sudah kuliah, ada yang bahkan sudah bekerja, bahkan sudah menikah. Izinkan saya hari ini berbicara, walaupun mungkin rasanya aduh masih jauh deh ngomongin soal pernikahan. Tapi saya rindu the earlier the better untuk kita tuh tahu bagaimana kita tuh mempersiapkan diri kita untuk menjadi calon suami yang terbaik, menjadi calon istri yang terbaik di mata Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sama-sama kita lanjut langsung aja kita bahas bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita menjadi the one itu. Yang pertama, lepaskan bagasi yang berlebih. Banyak hubungan yang rusak itu bukan karena kurang cinta. Bukan karena masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungannya. Tetapi sebetulnya karena ada bagasi-bagasi yang berlebih yang kita bawa dari masa single kita yang kita tidak bereskan. Sehingga ketika kita tuh masuk ke dalam sebuah hubungan, yang ada bukan untuk memberi kasih, tetapi hanya menuntut kasih. Hanya tuntutan demi tuntutan yang ada di dalam hubungan, hanya ada ekspektasi yang tidak realistis yang terjadi di dalam hubungan, sehingga hubungan itu menjadi rusak, hubungan itu menjadi berjalan tidak seharusnya yang Tuhan kehendaki. Dan yang namanya bagasi-bagasi ini, itu banyak sekali faktornya. Saya hari ini bagikan dengan singkat ada 3 ya secara garis besar yang saya bisa sharekan ke teman-teman semua. Apa sih bagasi-bagasi luka dan masa lalu yang kita seringkali nggak sadar ada di dalam hidup kita. Kita seringkali nggak sadar itu tuh melekat di dalam pikiran, melekat di dalam karakter kita. Sehingga kalau kita nggak bereskan ini, iblis dengan sangat mudah masuk dalam kehidupan kita, menghancurkan hubungan-hubungan yang Tuhan kehendaki. Yang pertama adalah luka dari keluarga. Bentuknya seperti apa? Mungkin kita menyaksikan orang tua kita tuh sering berantem di rumah. Atau papa mama kita bercerai. Atau kita melihat ada figur papa yang absen dalam hidup kita. Sehingga kita merasa aku mau cari pasangan yang seperti papaku yang hadir. Sehingga kita merasa aku harus cari tipe mama yang tidak seperti mamaku di rumah yang kasar. Aku harus cari kasih di luar karena di rumah aku gak dapat kasih. Ada luka-luka di keluarga yang itu membentuk hidup kita dari kita usia 0 sampai usia 20-an, sampai usia kita nanti berpacaran, itu membentuk karakter kita dan seringkali kita gak sadar. Itu akhirnya berdampak kepada tuntutan-tuntutan kita kepada pasangan kita kelak. Itu berdampak kepada pandangan-pandangan kita yang merasa bahwa gak ada keluarga yang sempurna. Anyway memang tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi kalau kita tidak bereskan luka-luka yang kita terima di dalam keluarga kita, kutuk-kutuk itu kita tidak lepaskan, kita tidak putuskan saat di generasi kita tanpa sadar kita bisa membawa itu kepada keturunan kita. Kita bisa melakukannya kepada pasangan kita, apa yang kita terima di dalam keluarga. Bagaimana kita di-treat sama papa kita, bagaimana kita di-treat sama mama kita yang itu salah.
Dan kalau kita tidak putuskan, kita tidak ampuni mereka, kita tidak lepaskan pengampunan, percayalah ada sesuatu yang missing nanti di dalam hubunganmu, di dalam keluargamu. Kamu men-treat keluargamu seperti kamu pernah di-treat oleh keluargamu dan itu salah di hadapan Tuhan. Dan lebih parahnya lagi, tahukah kenapa sih kita harus tahu tentang ini? Karena memang iblis itu tahu bagaimana Tuhan itu punya visi yang besar atas keluarga. Bagaimana Tuhan tuh punya visi yang besar tentang percintaan anak muda, tentang keluarga. Tuhan tuh punya visi yang besar dan iblis itu tahu. Iblis mau menghancurkan itu, iblis mau kita punya gambaran yang salah tentang keluarga sehingga kita nggak bisa tangkap visi Tuhan atas keluarga kita. Makanya hari ini kalau kita tahu kita pernah mengalami luka di dalam keluarga, kita pernah punya pandangan-pandangan yang salah tentang Bapa, kita punya pandangan-pandangan yang salah tentang orang tua, tentang kakak, adik, saudara kita. Bahkan kita dilukai sedemikian rupa. Hari ini putuskan untuk bereskan itu. Walaupun keluarga kita tidak sempurna, walaupun kita punya keluarga yang broken, tapi saya mau perkatakan hari ini, hey anak muda, kamu punya peran yang besar untuk putuskan rantai itu hari ini, untuk tidak kamu teruskan kepada keluargamu. Mulai dari kita, katakan mulai dari kita. Mulai dari kita, amin. Lanjut lagi ya, luka apa yang kita bisa bawa bagasi-bagasi berlebih itu? Luka dari hubungan masa lalu. Mungkin sebelumnya kita pernah terikat, mungkin kita pernah jatuh ke dalam relationship yang toksik, kita ditreat oleh orang lain, oleh pacar kita sebelumnya, kita diselingkuhi lah, kita mengalami kekerasan verbal, kita terjebak di dalam toksik tadi, atau mungkin kita pernah ditolak cintanya. Ya, dan itu ternyata melukai hati kita, itu ternyata membuat lubang di hati kita dan akhirnya kita itu selalu curiga, kita itu selalu gak percaya lagi sama orang lain. Kita merasa semua cowok sama aja gitu ya. Semua cewek ya sama aja. Gak mungkin aku gak mungkin ketemu sama cowok yang baik, yang dari Tuhan. Karena aku mungkin udah beberapa kali pacaran tapi gagal di tengah jalan karena kamu tahu kamu tidak memulai dengan benar. Tapi luka itu akhirnya membentuk kita menjadi orang yang punya trust issue sama orang lain. Kita jadi sulit percaya, bahkan kita nanti ketika kita masuk ke hubungan selanjutnya kita jadi seseorang yang posesif. Karena apa? Karena kamu mengalami trauma dari hubunganmu yang sebelumnya. Atau akhirnya kamu takut memulai hubungan yang baru karena kamu merasa aku gak bisa percaya lagi sama siapapun. Atau bahkan kamu juga akhirnya memutuskan untuk kayaknya aku hidup sendiri aja padahal kamu tahu panggilanmu bukan itu. Ya, ada beberapa orang yang memang punya panggilan untuk tidak menikah. Tetapi akhirnya kamu punya trauma itu dan kamu teruskan kepada hubungan-hubungan yang selanjutnya. Atau apalagi bagasi yang berlebih, rasa bersalah atas dosa masa lalu. Karena tadi pacaranmu salah, kamu jatuh bahkan ke dalam dosa seks. Kamu jatuh ke dalam dosa dan itu membuat harga dirimu jadi hancur. Kamu merasa tidak layak, kamu merasa dirimu itu adalah sesuatu barang bekas yang tidak berharga lagi. Dan akhirnya kamu merasa udahlah, ngomongin soal percintaan mah gak ada harapan dalam hidupku. Kayaknya aku nih memang nobody. Aku nih gak akan pernah bisa layak untuk bisa masuk ke dalam pacaran kudus. Dan akhirnya kamu merasa bukannya kamu membereskan, tetapi kamu malah ekstrim yang satunya. Ya udah terlanjur kotor, aku kotorin diriku lebih lagi. Udah terlanjur aku tuh rusak, kayaknya gak ada lagi orang yang terima aku. Ya udah aku cari orang yang gak benar juga aja. Karena gak mungkin aku layak dapat orang yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahaya. Kalau kita tidak bereskan bagasi-bagasi berlebih ini, kalau kita tidak bereskan luka-luka ini, kita akan miss dari yang namanya penggenapan janji Tuhan atas keluarga kita. Kita akan miss kepada
rencana Tuhan yang besar atas kehidupan kita. What to do? Simple, anak muda. Kalau kamu tahu kamu punya luka-luka itu, yang bahkan mungkin kamu gak sadari sebelumnya, atau kamu sadari tapi kamu deny perasaanmu, jangan deny lagi, akui di hadapan Tuhan. Acknowledge the pain. Lalu beranikan dirimu untuk lepaskan pengampunan. Mau kita di posisi yang benar sekalipun, yang namanya pengampunan itu bukan soal siapa benar siapa salah. Tapi kita itu sudah menyelamatkan diri kita sendiri untuk kita itu bisa pulih. Mau kita itu yang dilukai, tapi kalau kita lepaskan pengampunan kepada siapapun itu yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah melukai kita, entah itu keluarga, teman, sahabat sendiri bahkan, atau pacarmu yang sebelumnya, atau siapapun itu, ampuni mereka. Karena dengan mengampuni, kita itu sedang melepaskan bagasi itu, sehingga apa? Kalau kita bagasi berlebih itu kan akhirnya beban kita itu ringan, kita jadi bisa lebih cepat berlari, kita lebih nyaman pasti kita tuh berjalan dalam apa? Berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan menemukan the one yang dari Tuhan. Amin. Yang ketiga pastinya temukan identitas yang baru di dalam Kristus. Tadi akui, ampuni, dan ketahuilah bahwa identitas kita tidak ditentukan dari masa lalu kita, tetapi dari apa kata Tuhan tentang kita. Amin. You get it, ROG? Yes. Yang kedua, bagaimana kita tuh bisa mempersiapkan diri menjadi the one adalah kita belajar hari ini, mempersiapkan diri kita untuk menjadi suami dan istri yang terbaik. Coba yang cewek-cewek coba pandang sama teman-teman cewek yang lainnya. Hei kamu calon istri yang terbaik. Yang cowok-cowok juga, hai kamu calon suami yang terbaik. Ya. Oke, apa sih kata Alkitab tentang peran istri dan peran suami? Simpel saja, kita sama-sama dengan cepat baca Efesus 5 ayat ke-22. Kita baca sampai ayat yang ke-23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kita loncat ke ayat yang 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Simple, tapi sulit, tidak mudah untuk dilakukan pada kenyataannya. Ya, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Coba katakan bersama-sama dengan saya, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Dua peran ini yang harus kita sama-sama tangkap. Walaupun kita hari ini belum menikah atau mungkin ada yang sudah menikah, ya, izinkan saya sharekan prinsip ini yang akan membekali kita bagaimana nanti kita itu berperan sebagai suami dan istri yang terbaik yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ngomong-ngomong soal suami, bagaimana suami itu mengasihi istri, itu bukan ngomongin soal hanya sekedar say I love you atau hanya sekedar romansa-romansa. No, jelas sekali standarnya di sini itu adalah standar Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus Bapa di surga itu rela berkorban, Bapa mengorbankan anaknya. Bagaimana Yesus itu mengasihi kita, Yesus rela mati. Jadi standar suami-suami, hei para calon-calon suami di tempat ini, Tuhan berkata, kasihilah istrimu seperti Tuhan itu mengasihi kita. Turunkan egomu untuk bisa mengasihi istrimu. Beranilah untuk bisa melihat bahwa istrimu itu layak dikasihi walaupun dia penuh dengan kekurangan. Juga bagi para istri hari ini, hai para wanita-wanita yang luar biasa di tempat ini, belajarlah untuk suatu kali kelak
Ketika kamu berkeluarga dan kamu punya suami, belajarlah untuk tunduk kepada suamimu. Mau gimana pun bentuknya, ketika kamu sudah masuk ke dalam pernikahan, there's no exit door, right? Bahkan ketika suamimu pun itu punya kekurangan, bahkan mungkin melakukan kesalahan, bukan berarti ketika suami kita itu salah dan kemudian kita itu bisa hakimi dia dan kita tidak respect ke dia. No, salah memang salah. Ketika suami kita salah, suatu kali kelak, kita para istri tidak berarti kita itu tutup mata atas kesalahannya seperti Ananias dan Safira yang malah bersepakat di dalam kesalahan. No, tetapi kita tetap bisa respect, namun kita bisa dengan rendah hati, kita bisa dengan penuh kasih juga bisa memberitahu pada suami kita dengan hormat, bukan dengan merendahkan. Atau bagi para wanita-wanita yang independen, atau mungkin wanita-wanita yang mungkin kamu tahu bahkan kamu punya level yang lebih tinggi di karirmu daripada suamimu, bahkan mungkin gajimu lebih besar daripada suamimu. Apakah itu berarti kamu tidak bisa menghormati suamimu? No. Tuhan katakan tunduklah kepada suamimu sama seperti sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Dengan simpel saya mau share. Ini ada seperti cycle sebetulnya. Cuma mungkin kalau di PPT bukan menurun panahnya, tetapi sebetulnya ini tuh adalah cycle, ya. Perhatikan, ketika suami mengasihi istri dengan tulus, maka istri akan merasa aman dan menjadi sangat mudah untuk bisa tunduk dan menghormati suami. Dan ketika istri tunduk menghormati suami, maka suami pun akan merasa dihormati, akan merasa termotivasi juga untuk semakin mengasihi istrinya. Nah, ini yang sering kali terjadi, saya pun mengalami dalam hubungan pernikahan. Ya, ada banyak hal, ya pasti ada ya, maksudnya cekcok lah atau ada ketidakcocokan. By the way, ngomongin soal pernikahan itu, sampai kapanpun kalian gak akan pernah menemukan pasangan yang cocok sama kalian, percayalah. Semakin kalian mengenal pasanganmu, semakin kalian menikah, semakin kalian mengenal pasangan kalian, semakin banyak ketidakcocokan. Tetapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita tidak tunduk kepada suami kita. Itu tidak berarti menjadi alasan untuk kita tidak mengasihi istri kita. Yang sering kali terjadi, iblis itu tahu cycle ini. Dia berusaha untuk putar balik cycle-nya, atau dia berusaha untuk cut cycle-nya sehingga itu menjadi lingkaran setan. Ketika berantem gitu misalnya ya, kemudian kita jadi lost respect nih, cewek-cewek bisa jadi lost respect sama suami kita. Kita merasa, kok gitu aja gak bisa sih. Atau kamu kok gak bisa sih ngertiin aku, kan harusnya kamu tuh mengasihi aku. Kok kamu begini, begitu. Akhirnya kita merasa, ngapain aku respect sama suamiku, aku gak merasa dicintai. Atau yang suami-suami merasa, ya udah ngapain aku mengasihi istriku, dia aja gak bisa respect sama aku. Itu yang iblis itu putar. Iblis itu coba untuk cut cycle ini sehingga kita gak bisa punya cycle yang benar, kita gak bisa mengasihi, gak bisa tunduk. Dan akhirnya apa? Ya kita jadi kehilangan berkat di dalam keluarga, lama-lama hubungan pernikahan kita bisa hancur. Jadi please perhatikan ini baik-baik. Ingat saja dengan sangat-sangat sederhana di sini. One day ketika aku punya suami, ketika aku punya istri, para suami-suami akan setia mengasihi istriku. Dan para istri, aku akan tunduk kepada suamiku. Katakan amin. Katakan amin. Saya punya cerita simple sedikit saja. Waktu suatu hari saya itu pernah berantem gitu ya sama Pastor Stephen pastinya ya. Pernah berantem pastinya. Nah suatu kali di momen itu rasanya ego tuh lagi tinggi-tingginya. Gak mau nyamperin duluan, pokoknya aku akan tunggu sampai kapan dia diemin aku gitu ya. Pokoknya aku akan tunggu sampai kapan dia ngajak ngomong duluan. Nah kita semua diem, kita berdua diem-dieman. Ya sampai waktu itu akhirnya Coach Stephen yang mulai inisiatif untuk datengin saya. Padahal pada saat itu saya tahu sebetulnya saya yang salah gitu ya. Tapi ego saya waktu itu sangat-sangat tinggi.
Dan Coach Steven menghampiri saya tanpa menuduh, tanpa menyalahin saya. Yang dia lakukan hanyalah dia datang, dia peluk saya. Pada saat itu saya nggak bisa berkata-kata lagi, saya hanya bisa nangis. Karena apa? Saya bukan nangis karena ya dia peluk saya gitu ya. Tapi pada saat itu saya nangis karena saya bisa merasakan kasih Bapa melalui apa yang Coach Steven perbuat. Bagaimana Bapa itu mengasihi anak-anaknya tanpa syarat, walaupun dia tahu kita itu berdosa, tapi dia tetap mengasihi kita. Dia tetap yang mengambil inisiatif untuk mendatangi kita. Dialah Tuhan yang punya inisiatif untuk membangun hubungan dengan kita. Dan pada saat itu saya merasa, saya bisa melihat bahwa betul ya, hubungan suami dan istri itu adalah gambaran Kristus dengan jemaatnya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Amin. Amin. Oke, lanjut. Yang ketiga, waktu saya sudah minus ya. Yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjadi doan adalah kita tempatkan diri kita ke komunitas yang tepat ya. Kalau kita berada di tengah-tengah orang, di tengah-tengah komunitas yang sama-sama blur, ya itu tuh seperti kita itu berjalan, kita buta, tetapi dituntun sama orang yang buta juga. Gini loh, simpelnya. Kalau one day kalian punya anak, one day ya, bayangin kalian udah berusia, punya anak, dan anak kalian itu mau cari pasangan hidup, mau menikah misalnya, atau minta izin mau pacaran sama seseorang. Pasti dong kalian tanya, dia dari mana? Oh, orang mana? Background keluarganya seperti apa? Oh, dia kuliah atau dia kerja? Kerja di mana? Oh, bagaimana karakternya? Coba dong kasih tahu sama mama, coba kasih tahu sama papa. Papa mau tahu bagaimana orangnya. Atau kalian mau cariin pasangan hidup buat anak kalian. Gak mungkin kan kalian cari di tempat yang gelap, betul? Gak mungkin kan kalian cari di tempat-tempat clubbing, di tempat-tempat yang party. Gak mungkin kan cari calon menantu buat anak kalian yang seperti itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga hari ini pun juga kalau kita mau menemukan the one, the right people in the right time, in the right place, maka kita yang harus menempatkan diri kita ke tempat-tempat yang terang, bukan ke tempat-tempat yang gelap. Karena di sana kita bisa menerima tuntunan, kita bisa mendapat pencerahan yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Dan di mana lagi komunitas yang terbaik kalau bukan di dalam gereja, kalau bukan di dalam CG. Yang sudah ber-CG boleh Lebih baik kamu temukan jodohmu di CG daripada di luar sana, amin. Lebih baik kamu ketemu sama pasangan hidupmu di gereja tadi, seperti saya juga bertemu dengan pasangan saya juga walaupun di sekolah. Tapi saya tahu pasangan saya itu adalah sama-sama pekerja di ladang misi. Makanya hari ini izinkan dirimu untuk tertanam di dalam CG bagi yang belum. Atau yang sudah izinkan dirimu untuk bisa dimuridkan. Karena kalau kita itu, cinta itu memang kata orang itu buta, ya yang pahit bisa menjadi manis. Tapi cinta itu nggak boleh tuli. Kita nggak boleh tutup telinga kita untuk mendengar arahan-arahan dari pemimpin kita. Yang tentunya itu tuh bukan hanya sekedar saran, tetapi ada covenant, ada cover yang itu tuh menjagai kita. Supaya apa? Supaya kita tidak salah memilih pasangan hidup, supaya kita tidak salah membangun hubungan, ya. Saya akhiri dengan bagaimana kemarin ketika kami berdoa, ketika kami mendoakan hari ini, ketika saya berdoa, saya melihat seperti saya itu melihat hamparan padang bunga yang masih kuncup-kuncup, yang masih tertutup kelopaknya. Tetapi ketika perlahan demi perlahan saya melihat kelopak bunga itu akhirnya mulai merekah satu persatu, mulai blooming seperti itu. Sangat cantik bunganya, sangat bagus sekali warnanya. Dan saya tahu hari ini itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hai anak muda,
Kalau hari ini kamu tahu di masa persiapan inilah waktunya untuk kamu tuh mempersiapkan dirimu, maka jangan sampai kamu miss untuk membangun fondasi yang kuat, untuk membereskan apa yang perlu kalian bereskan tadi. Luka-luka, masa lalu, bereskan itulah. Kemudian kalian persiapkan diri kita, persiapkan diri kalian untuk menjadi calon suami dan calon istri yang terbaik. Dan pastinya berikan dirimu untuk bisa dimuridkan di tempat yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat. Maka pada waktunya engkau akan membangun hubungan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan bisa mengerjakan visi yang besar atas keluargamu. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Selanjutnya saya berikan kepada Pastor Stephen. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Untuk menutup sesi ini, saya mau merangkumkan apa yang terjadi di dalam kisah Yakub. Kalian bisa catat saja ayatnya. Kita nggak perlu baca di sini, nanti kalian bisa baca di rumah. Apa yang menjadi titik balik perjalanan Yakub di dalam Kejadian 32, waktu dia bergulat dengan Allah sampai pangkal pahanya itu dipukul dan terpelecok. Itu adalah titik balik perjalanan Yakub. Disitulah Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Mengingatkan selama ini apa yang dia lakukan itu demi mengejar visi Allah, itu dia lakukan dengan kekuatannya sendiri. Menipu papanya, bekerja sama Laban, dia atur segala sesuatu manajemennya, tapi dia lupa beriman sama Tuhan. Dia lupa berpegang kepada janji Tuhan. Itulah celah yang membuat akhirnya Yakub jatuh ke dalam dosa. Waktu di dalam hubungan kami, tadi saya janji saya cerita apa yang menjadi visi Tuhan atas keluarga kami. Di momen conference seperti ini, tepatnya 2023 yang lalu, CG Super Conference, itu sebelumnya ada retret gembala, full timer dan beberapa pemimpin ikut di sana, termasuk saya ikut. Di satu momen, Pastor Philip menyanyikan sebuah lagu, lagunya bisa minta kuncinya. Ini kunci apa ya? Dari C. Ya coba ya. Sebentar ya, ganti kunci dulu. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Dan di sesi itu waktu nyanyi lagu itu Pastor Philip bilang, coba kamu lihat ke langit. Lihat bintang-bintang dan bulan di langit. Bisakah engkau melihat keturunanmu ada di sana? Bisakah engkau melihat keturunanmu juga mengerjakan visi yang engkau kerjakan hari ini? Wah, kalimat itu begitu menusuk ke dalam hati saya. Saya nangis sejadi-jadinya. Waktu saya memandang ke langit, saya berdoa, Tuhan saya mau. Waktu itu 2023 saya belum menikah, saya masih 2023 kita sudah pacaran belum ya? Sudah ya? Sudah tunangan belum? Saya lupa. Wah, abis ini konflik nih ya. Intinya belum menikah ya. 2023 kita belum menikah, belum punya anak. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau lihat keturunanku ada di sana. Aku mau lihat keturunanku mengerjakan visi Tuhan. Visimu bersama denganku. Tiba-tiba di momen beberapa penyembahan setelahnya, saya mendapatkan sebuah visi dari Tuhan. Kalau beberapa teman-teman yang pernah dengar cerita saya mendapatkan visi menjadi hamba Tuhan, juga lewat penglihatan waktu saya kelas 2 SMP. Lalu di momen ini saya mendapatkan visi untuk anak-anak saya. Waktu saya lihat ke atas, bila ku pandang bulan dan bintang, saya seperti mendapatkan sebuah conviction di hati, anakmu pertama akan cewek. Ajaib dan mulialah karyamu. Nanti dia akan jadi ini ketika ia besar. Wah, saya jatuh tersungkur di bawah kakimu. Saya nangis. Masa sih Tuhan mau kasih anak yang begitu mulia visinya. Tiba-tiba selanjutnya anakmu yang kedua akan, saya belum punya anak kedua, saya belum sebut gendernya sekarang. Gak boleh mendahului Tuhan. Akan ini gendernya, dan dia nanti ketika dia besar dia akan jadi ini. Saya mendapatkan visi untuk anak-anak saya.
di masa saya belum menikah. Di masa saya waktu masih pacaran atau tunangan tadi. Saya mendapatkan mimpi Tuhan bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk anak-anak saya. Poin kedua, berjalanlah di dalam iman dan hikmat. Tanya sama Tuhan, seperti apa yang tadi Pastor Mac minta kita lakukan. Berdoa sama Tuhan, kalau visi untuk kita pribadi kita belum terima, minta dulu apa yang menjadi panggilan Tuhan. Setelah kita terima, melangkah ke step berikutnya. Apa yang menjadi visi Tuhan atas keluargaku? Apa yang menjadi visi Tuhan atas anak-anakku? Tunjukkanlah ya Tuhan. Bila ku pandang bulan dan bintang. Coba kita sama-sama lihat ke atas, bayangkan keturunanmu. Ajaib dan mulialah karyamu. Adakah keturunanmu ada di sana? Ku jatuh tersungkur, mengerjakan visi yang sama seperti apa yang kau kerjakan hari ini. Di bawah kakimu, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Setelah itu, saya pegang visi itu erat-erat. Dan akhirnya tadi seperti apa yang foto yang saya tampilkan tadi tunjukkan. Anak saya pertama beneran cewek. Nanti saya masih uji. Waktu memuridkan, membesarkan dia, mengarahkan dia ke visi Tuhan yang tadi saya terima. Saya akan menguji apa yang Tuhan bicarakan dan sampaikan kepada saya untuk keturunanku juga. Dan waktu dia lahir itu, ada momen dokternya kasih waktu, terserah Bapak mau berdoa. Ini momen-momen setelah anak saya baru pertama kali lahir, sesar waktu itu. Udah dimasukin di, saya lupa nama boxnya apa ya. Terus Bapak terserah mau berdoa, mau ngomong sesuatu ke anaknya. Saya baru tahu ada momen ini, kalau gitu saya persiapkan sebelumnya. Spontan aja, saya berdoa, Nak, kita bangun gereja Tuhan sama-sama ya. Namanya Danela, nama anak saya Danela. Bangun gereja Tuhan sama Dedi Mami ya. Kita akan mengerjakan visi Tuhan. 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid, ayo kita kerjakan sama-sama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang saya katakan kepada anak saya di hari pertama lahirnya. Sudah dikasih beban berat. Tapi saya percaya ada kasih karunia Tuhan atas keluarga kami hamba Tuhan ya, amin. Dan yang terakhir, poin yang terakhir. Sebelum itu tadi berjalan dalam iman dan hikmat. Hikmat itu apa? Tadi setelah saya terima janji Tuhan, gak tiba-tiba langsung kita bisa menikah. Harus ada hikmat di dalamnya. Bagi yang sudah pacaran, visikan pernikahan, berhikmat. Dan juga belum pacaran juga dari masa single. Contoh salah satu hikmat apa? Nabung. Karena menikah itu butuh cuan. Bukan cuan ya, cuan kan keuntungan. Butuh uang. Berhikmat nabung dari masa single, jangan boros, jangan hambur-hamburkan uangmu. Berhikmat mengatur keuangan. Karena yang kita tabur tadi bukan hanya kekudusan, itu paling penting. Ketaatan kita sama Tuhan itu nomor 1. Tapi ada hikmat-hikmat praktis di dalam kehidupan kita yang harus kita juga jalankan. Karena apa? Iman memastikan kemana arah tujuan kita, tetapi hikmat memastikan cara kita sampai ke sana. Kalau kita boros, pacaran, hanya hangout, hanya ngafe, gak ada perhitungan keuangan di dalamnya, ya akhirnya gak bisa nikah-nikah. Akhirnya nikahnya planningnya panjang. Nanti mau pacaran 5 tahun, kenapa? Belum cukup uangnya untuk nikah. Apa yang kamu lakukan di masa singlemu? Apa yang kamu lakukan saat kamu pertama kali pacaran? Apakah hanya boros-boros, buang-buang uang? Perlu hikmat dan iman. Dua-duanya harus berjalan bersamaan supaya visi Tuhan itu digenapi. Dan yang terakhir, yang ketiga, poin terakhir kita hari ini, menghidupi dan mewariskan visi di dalam keluarga. Iman dan visi yang kita hidupi hari ini adalah warisan terbaik yang akan anak-anak kita hidupi esok hari. Kalian bisa catat aja ayatnya 3 Kejadian 49. Itu di akhir kehidupan Yakub, setelah momen proses panjang tadi kehidupannya, bergulat dengan Allah, titik balik kehidupannya, dia berpegang kepada janji Allah. Di akhir dia teruskan visi itu kepada anak-anaknya, dipanggil satu-satu ke 12 suku Israel itu, dia memberkati dan menubuatkan setiap suku itu satu persatu. Tahukah apa yang kita persiapkan sekarang itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita.
Di masa single Yakub tadi kan, dia pikir, ya kan aku masih muda, YOLO, you only live once. Happy-happy dululah, nanti tunggu kita sudah mulai agak berumur, sudah dewasa, sudah menikah, barulah kita hidup benar. Kata siapa? Ada konsekuensi dari yang kamu lakukan waktu kamu hidup sembarangan di masa mudamu. Akan kamu tuai sampai keturunanmu. Tetapi sebaliknya, waktu kamu jaga hidupmu benar, kamu hidup di dalam kehendak Allah atas kehidupanmu. Sejak masa mudamu, iman dan ketaatan itu yang akan menjadi warisan terbaik yang engkau teruskan kepada keturunan-keturunanmu, kepada anak-anakmu, bahkan kepada cucumu, anak cucumu, sampai generasi-generasi selanjutnya. Akan ada buah manis dari sebuah ketaatan yang engkau lakukan di masa mudamu. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya tutup dengan ini. Cinta sejati bukan hanya tentang menemukan kebahagiaan bersama, tetapi tentang membangun visi Allah bersama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Temukan visi Tuhan itu di sesi ini. Kalau belum untuk dirimu, minta atas dirimu. Tapi jangan berhenti hanya di mil pertama, melangkah ke mil kedua, minta visi Allah atas keturunanmu. Apa yang Tuhan mau kerjakan atas anak-anakmu dan keluargamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita hampiri Tuhan. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Serahkan masa mudamu kepada Tuhan. Angkat tangan kita, pandang wajahnya. Kami persembahkan seluruhnya kepadamu Yesus. Yesus jiwaku aman dalam tangan. Angkat kedua tanganmu dan nyanyikan. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. ini kerinduanku, Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu Yesus. Saya nggak punya banyak waktu, tapi saya tahu ini apa yang menjadi hati Tuhan. Yang tadi disampaikan oleh istri saya. Sebuah bunga yang tadinya layu, yang Tuhan akan buat menjadi mekar. Sebuah kehidupan yang tadinya rusak, tetapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan baru. Kalau mungkin ada dari kalian yang mungkin masih tadi terikat dengan masa lalumu, dengan dosa, ada bagasi-bagasi yang engkau perlu lepaskan hari ini. Engkau pernah dilukai oleh keluarga, oleh orang tua, oleh kakak, adik, oleh mungkin mantan pacarmu, pasanganmu yang toksik sebelumnya, atau mungkin teman-temanmu, engkau pernah dibully sehingga itu merusak gambar dirimu. Hari ini ketika pujian ini dinyanyikan, majulah ke depan sini, Tuhan mau memulihkan bunga yang layu itu menjadi mekar kembali. Tuhan mau memulihkan hidupmu yang rusak menjadi baru kembali. Ciptaan baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Tuhan akan memberikan visi yang baru kepadamu. Tuhan akan mengubah hidupmu ketika engkau menyerahkan masa mudamu kepadanya. Majulah ke depan. Tidak perlu malu dengan kanan kirimu. Come forward. Ini kerinduan. Jadikanku memimpin dan mendoa. Langsung doakan mereka dengan cepat. Berikan kata-kata firman, kata-kata nubuatan yang akan menguatkan mereka. Bahwa masa muda mereka ketika diserahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan masa depan mereka aman di dalam tangan Tuhan. Oh Yesusku, ini kerinduan. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu Yesus. Mari serahkan
seluruh kehidupanmu. Percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ini seluruh hidupku. Ada pemulihan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan mengubahkan dalam nama Yesus. Orama karamaya syakara bara. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku. Masa depanmu sungguh ada. Tuhan tidak melihat masa lalumu yang kelam, tapi Tuhan sudah merancang masa depanmu yang penuh dengan pengharapan. Serahkan hidupmu kepadanya. Percayakan hidupmu kepadanya. Serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini, Tuhan sanggup memulihkan setiap luka di hatimu. Ampuni orang yang menyakitimu. Ampuni orang yang melukaimu. Lepaskan pengampunan supaya kasih Tuhan dapat memenuhi hidupmu. Kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan Kasih Tuhan yang memperbaharui hidupmu. Kasih Tuhan yang mengampuni dosa masa lalumu yang kelam. Kasih yang sejati itu, the true love of Jesus Christ, yang mengubahkan segala sesuatu dalam hidupmu. Haleluya, ramaya so. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan yang memperbaharui masa depanmu dan keluargamu. Dalam nama Yesus, terima visi yang baru, terima janji yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya. Kasih Tuhan pandang wajah Yesus di tempat ini, dia hadir di sini. Kasih yang sejati, yang manis dan lembut. Kasih Tuhan mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Hamba mempercaya Engkau sudah mengerjakan pemulihan atas setiap orang-orang muda di tempat ini, Tuhan. Tidak ada mereka yang terlalu kotor, terlalu rusak, atau mungkin mereka yang kehilangan gambaran yang benar tentang keluarga,
Karena oknum-oknum yang merusak itu, hari ini mereka melihat gambaran yang baru. Melihat visi yang baru di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak hanya memulihkan hidup mereka, tetapi setiap janji-janji Tuhan bahkan atas keturunan mereka, itu pun juga dipulihkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bisakah kita lihat ke atas sekali lagi sebelum menutup sesi ini? Bayangkan di dalam penglihatan yang Tuhan mau tunjukkan hari ini. Adakah pasanganmu ada di sana? Adakah istri, suami, dan anak-anakmu ada di sana? Mengerjakan visi yang sama bersama-sama denganmu hari ini. Pandang kepada Tuhan. Pandang kepada janjinya. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku dan seisi rumahku, kami mau melayani Tuhan bersama-sama. Kami mau memberikan hidup kami untuk mengerjakan visi Tuhan. Membangun gereja-gereja bukan hanya di masa muda kami, tetapi sampai akhir hidup kami. Kami akan teruskan ke keturunan-keturunan kami, kepada anak-anak kami. Kami akan mengirimi visi Tuhan ini sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi haleluya.